Nah, di sini mungkin ya bisa kita jawab gitu ya, membedakan biaya tetap dan biaya tertanam atau sunk cost ini dengan contoh mungkin ya. Kita contohkan aja. Misalkan di sini ada apa namanya biaya riset. Nah, ada biaya riset dan pengembangan R&D gitu ya, Research and Development. Biaya R&D atau biaya riset dan pengembangan di perusahaan farmasi. Nah, di perusahaan farmasi ini kan kadang dia harus menguji obat baru gitu ya. Termasuk kemudian kalau memang ternyata obat ini aman, aman dan efektif, itu kemudian bagaimana bisa diperjualbelikan. Nah, berarti kan sudah masuk ke biaya pemasaran. Nah, biaya R&D atau biaya riset dan pengembangan serta biaya pemasaran itu adalah masuk ke kategori sunk cost gitu ya, atau biaya tertanam. Kan kalau kita sudah mengeluarkan biaya riset atau pengembangan itu, mau itu kemudian ternyata obat yang kita uji itu aman atau tidak, mau itu kemudian laku atau enggak, biaya R&D ini akan sudah tetap kita keluarkan. Dan yang sudah dikeluarkan tadi tidak dapat dikembalikan lagi. Ya kan? Kita sudah riset, kita sudah teliti, udah obat ini aman gitu kan. Kita mengeluarkan biaya kan, ketika kita mau menguji obat itu kan kita mengeluarkan biaya. Nah, ternyata setelah kemudian diuji obat ini aman. Oke, ternyata obat ini aman, tapi kemudian ternyata nggak laku. Gitu ya, ternyata nggak laku. Lah, meskipun obat ini aman tapi nggak laku, meskipun obat ini aman, tapi kemudian dia tidak laku, itu tidak akan mempengaruhi biaya yang tadi sudah dikeluarkan. Biaya itu sudah dikeluarkan dan hilang, tidak bisa diperoleh kembali. Nah, itulah sunk cost itu tadi. Nah, kalau misalkan contoh yang lain, kalau di buku ini biaya yang timbul waktu pembuatan chip gitu ya. Jadi ada pabrik pembuatan chip untuk menghasilkan mikroprosesor komputer. Jadi chipnya di laptop atau chip di komputer itu kan ada chipnya itu ya. Nah, pabrik yang membuat chip ini membutuhkan peralatan pabrik atau membutuhkan mesin yang sangat khusus gitu ya. Dia membutuhkan alat khusus sehingga sulit digunakan untuk industri lain. Jadi mesin yang digunakan untuk membuat chip ini biasanya termasuk pada sunk cost karena tidak bisa digunakan untuk produksi yang lain. Jadi ketika sudah dibeli, ya sudah, biaya ini akan hangus atau dengan kata lain tidak dapat diperoleh kembali. Oke, nah kenapa kita itu harus bisa membedakan mana biaya tetap, mana sunk cost? Nah, karena kalau biaya tetap mempengaruhi keputusan perusahaan, tapi kalau sunk cost atau biaya tertanam itu tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk kedepannya. Ya, jadi kalau biaya tetap yang tinggi, ya kalau kita dalam suatu pabrik atau sebuah perusahaan, biaya tetapnya itu tinggi dan tidak dapat dikurangi, ya itu mungkin akan membuat perusahaan itu untuk menutup usaha, itu ya. Jadi kalau misalkan ada pabrik nih, dia punya ya dia mendirikan pabrik, tapi kemudian mungkin karena pabrik ini kurang efektif, tapi masih tetap dibuka, tetap ada pabriknya. Biaya tetapnya kan tetap jalan ya. Biaya tetapnya tetap jalan meskipun outputnya atau jumlah barang yang dihasilkan sedikit. Dan biaya tetap yang tetap jalan ini, biaya tetap yang terus berjalan ini tidak bisa kita kurangi. Lama-lama perusahaan itu harus bisa memilih untuk segera menutup menutup pabriknya ini, ya bisa untuk menutup usahanya atau pabriknya ini, sehingga
dengan dia menutup usahanya, menutup pabriknya, itu bisa menghilangkan biaya tetapnya. Itu lebih baik, ya, lebih baik dibandingkan harus menanggung kerugian. Jadi kalau dibiarkan terus, ya, kalau misalkan pabriknya itu udah nggak produktif, tapi dibiarkan pabriknya itu dibiarkan terus ada, kan biaya tetapnya akan terus jalan nih. Nah, lama-lama perusahaan itu akan menanggung kerugian. Kan nanti pendapatannya akan lebih kecil, penerimaannya itu akan lebih kecil dibandingkan biayanya. Jadi biayanya lebih besar. Itu tentu saja lama-lama akan tergulung, dan harus menanggung kerugian yang cukup banyak. Nah, daripada nanti akan terus menanggung kerugian atau apa namanya minus, ya, jadi di laba ruginya itu minus, perusahaan itu akan lebih baik jika segera membuat keputusan untuk menutup usahanya. Jadi lebih baik memperoleh laba nol gitu ya. Jadi ketika si biaya ini masih si pendapatan penjualan ini masih sama dengan biaya, kan berarti labanya nol. Jadi masih lebih baik memperoleh laba nol dibandingkan harus terus menanggung kerugian. Jadi ada satu titik di mana manajer itu harus bisa memutuskan kapan kapan manajer itu harus menutup pabriknya yang kurang produktif untuk menghentikan biaya tetapnya. Nah, tapi kalau mengalokasikan biaya sunk cost yang tinggi, itu tentu saja kadang kurang ekonomis gitu ya, kan kurang bijak bagi seorang manajer yang mengalokasikan biaya tertanam yang tinggi pada sebuah keputusan yang tidak menguntungkan perusahaan, misalkan begitu. Inilah yang kemudian contohnya ya, misal ada sebuah pengembangan produk baru, ada rencana untuk mengembangkan produk baru, tapi si produk baru ini ternyata kurang berhasil. Nah, biaya pengembangan produk barunya ini kan termasuk sunk cost ya. Meskipun kemudian gagal, tapi kan pengeluaran sudah dilakukan dan kita tidak dapat memperoleh kembali biaya itu meskipun dengan menutup usaha. Nah, makanya kalau kita mau mengalokasikan sunk cost ini harus hati-hati gitu. Karena kalau kita mengalokasikan biaya sunk cost pada sebuah proyek yang tidak begitu profitable, itu akan merugikan perusahaan. Ya. Jadi bagaimana membedakan biaya tetap dan biaya tertanam itu biasanya dari itu melihat apakah biaya itu mempengaruhi keputusan perusahaan atau tidak. Kalau mempengaruhi berarti dia fixed cost. Kalau itu tidak mempengaruhi kebijakan perusahaan, itu biasanya dia termasuk pada sunk cost. Nah, ada juga kita kenali yang namanya amortizing sunk cost atau amortisasi biaya tertanam. Dalam praktiknya, itu ya, amortisasi kalian tahu kan ya, amortisasi, depresiasi, gitu kan. Kalau depresiasi biasanya untuk aktiva tetap atau aktiva berwujud. Tapi kalau amortisasi itu adalah pengurangan nilai aset terhadap aset yang tidak berwujud. Nah, jadi amortisasi terhadap biaya tertanam ini adalah kebijakan untuk memperlakukan pengeluaran satu periode waktu sebagai pengeluaran tahunan selama beberapa tahun. Jadi ada sebuah pengeluaran gitu ya. Jadi ada satu pengeluaran tunggal. Nah, itu kemudian dibagi. Jadi ada satu pengeluaran yang cukup besar biasanya terkait dengan pengeluaran modal ya yang cukup besar. Nah, dari pengeluaran modal yang cukup besar ini kita bagi-bagi. Kita akui periode pengakuannya ini dibagi-bagi selama beberapa tahun. Jadi nanti tiap tahun dia akan mengakui pengeluarannya. Jadi tidak dalam satu waktu di depan, blek gitu ya. Kemudian satu waktu diakui, tapi dipecah-pecah menjadi beberapa tahun. Contohnya, misalkan perusahaan
menghabiskan dana 600 juta dolar. Jadi saya contohkan dari buku ya. Jadi perusahaan itu dia bergerak di pembuatan chip tadi. Itu loh, tadi waktu membuat chip komputer. Nah, perusahaan ini menghabiskan dana 600 juta dolar. Nah, ini kan cukup besar ya, biaya 600 juta dolar ini adalah biaya yang cukup besar. Nah, dia dapat mengamortisasi pengeluaran itu, dana itu, pengeluaran untuk pembuatan pabrik chip itu selama 6 tahun. Dapat mengamortisasi pengeluaran tersebut selama 6 tahun dan memperlakukannya sebagai biaya tetap sebesar 100 juta dolar per tahun. Jadi kalau misalkan dalam satu waktu ya kita membeli mesin untuk menghasilkan chip dan itu adalah mesin khusus, mesin spesialisasi gitu ya, dan tidak bisa digunakan untuk pembuatan yang lain, itu bisa jadi dia masuk ke sunk cost. Nah, tapi ketika kemudian ini diamortisasi pengeluarannya ini, jadi menghabiskan dana yang cukup besar dan kemudian dia bisa diamortisasi per tahun. Dari 600 juta dibagi menjadi 100 juta per tahun. Nah, 100 juta per tahunnya ini akan masuk menjadi biaya tetap amortisasi. Bukan sebagai sunk cost lagi, tapi sudah sebagai fixed cost per tahunnya. Nah, ini tidak akan jadi masalah selama si manajer perusahaan ini paham bahwa ketika misalkan ada keputusan untuk menutup usaha, itu tidak akan membuat biaya tahunan 100 juta dolar ini menghilang begitu saja. Gitu ya. Justru dengan memperlakukan pengeluaran modal sebesar 600 juta ini dengan cara amortisasi, dengan cara membaginya per tahun dan memperlakukannya sebagai biaya tetap, dapat menjadi metode yang berguna untuk mengevaluasi profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Tuh ya. Oke, kemudian contohnya nanti ini sama sebenarnya hanya untuk memahami karakteristik biaya mana itu variable cost, mana itu fixed cost, mana itu sunk cost. Ini ada contoh-contohnya gitu ya, contoh-contoh industri atau perusahaan bisnis yang sebagian besar itu biayanya tetap atau kemudian variabel atau kemudian sunk cost. Oke. Untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai biaya, jadi setelah tadi teman-teman sudah belajar tentang fixed cost, variable cost, sunk cost. Nah, kita akan lanjut yaitu yang namanya marginal dan average cost, gitu ya. Dalam setiap pembahasan di teori ekonomi mikro ini kita akan sering sekali mendengar kata marginal gitu ya. Setelah ada law of diminishing marginal return, kita juga ada namanya biaya marginal di setiap saya mau bersihin nggak bisa. Jadi di setiap biaya itu akan kita kenal yang namanya biaya marginal cost MC gitu ya, yaitu kenaikan biaya produksi yang disebabkan akibat penambahan satu unit. Jadi penambahan jumlah, jadi kalau kita menambah satu unit variable cost, nah itu akan meningkatkan atau menaikkan biaya produksi seberapa besar gitu. Nah, itu adalah marginal cost. Marginal cost, biaya marginal atau biasa kita sebut juga dengan biaya inkremental, itu adalah peningkatan biaya yang diakibatkan oleh produksi satu unit output tambahan. Nah, karena biaya tetap itu kan kita tahu ya tadi biaya tetap itu tidak berubah mau berapapun output yang dihasilkan, maka biaya marginal itu hanya kita hitung dari biaya variabelnya saja, gitu ya. Jadi biaya marginal itu akan sama dengan
biaya dengan peningkatan biaya variabel atau peningkatan biaya total yang berasal dari satu unit output tambahan. Jadi MC itu sama dengan delta variable cost atau marginal cost itu sama dengan perubahan selisih variable cost dibagi dengan delta atau selisih jumlah outputnya atau Q gitu ya. Sama dengan juga dengan selisih total cost dibagi dengan selisih outputnya. Oke, di sini teman-teman sudah paham ya? Marginal cost adalah selisih variable cost dibagi dengan selisih output dan juga bisa dihitung dari total cost-nya, yaitu selisih total cost dibagi dengan selisih output-nya. Oke ya. Nah, ini bisa kita lihat melalui contoh tabel berikut ini. Dari kolom pertama, kita bisa tahu jumlah output-nya. Ini adalah jumlah output-nya atau jumlah barang yang dihasilkan. Tapi kita akan lebih aman untuk reverse to output aja gitu ya. Kita akan lebih aman untuk menyebutnya ini adalah jumlah output. Jadi dengan jumlah output per tahun ya ada 0 unit per tahun, 1 unit per tahun, 2 unit per tahun sampai dengan 11 unit per tahun. Itu dibutuhkan biaya tetap sebesar $50 per tahun. Nah, karena biaya tetap tentu saja mau berapapun jumlah outputnya ini akan tetap jumlah jumlah biaya tetapnya atau fixed cost-nya akan tetap sama yaitu $50. Nah, kemudian ada diketahui juga variabel cost-nya. Jadi dengan jumlah output 0 output itu adalah tentu saja biaya variabelnya 0. Dan total cost-nya itu adalah 50 karena variabel cost ditambah dengan fixed cost. Jadi 0 ditambah 50 sama dengan 50. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat, meskipun perusahaan atau pabrik ini tidak menghasilkan output, dia tetap memiliki biaya sebesar 50 karena ini adalah fixed cost. Jadi dia tidak ada barang yang diproduksi pun dia tetap harus membayar biaya tetap sebesar $50. Nah, kemudian produksinya naik menjadi 1 unit, fixed cost-nya tetap, variable cost-nya biayanya bertambah jadi $50. Ketika output-nya jadi 2 unit, variable cost-nya 78. Kemudian terus di situ ya, dengan bertambahnya jumlah unit yang dihasilkan, tentu saja jumlah variable cost-nya itu akan semakin bertambah. Ya, ini akan dari 0 sampai 385, ini akan semakin bertambah. Kalau fixed cost-nya tetap 50. Total cost tentu saja tinggal kita tambahkan saja dari fixed cost ini atau biaya tetap ditambahkan dengan variable cost atau biaya variabel. Ini jadi kolom 1 ditambah dengan kolom 2 sama dengan kolom 3 atau kolom total cost. Oke ya, sampai sini gampang. Nah, kemudian marginal cost-nya yaitu tadi yang sudah kita bahas yaitu selisih variable cost dibagi dengan selisih output. Itu kita hitung dari selisih ini, kolom 2 ini. Jadi kalau yang ketika outputnya 0, tentu saja marginal cost-nya juga 0. Karena 0 dibagi 0, 0. Gitu ya. Kemudian ketika ditambah, ketika outputnya itu bertambah 1, jadi 1 output, 1 unit output, variable cost-nya kan 50. Jadi marginal cost-nya adalah 50 dikurangi 0, yaitu sama dengan 50 dibagi dengan 1 dikurangi 0, yaitu 1. Jadi 50 dikurangi 1 sama dengan, 50 dibagi 1 sama dengan 50. Nah, jadi marginal cost-nya 50. Terus lanjut. Ketika kemudian jumlah output-nya bertambah menjadi 2 unit, jadi 2 unit, si variable cost-nya berapa? Variable cost-nya adalah 78. Nah, marginal cost-nya berapa?
marginal cost itu kita hitung dari selisih 78 dikurangi 50 itu berapa? 28 ya. 28 dibagi dengan 2 kurangi 1 yaitu 1. Berarti 28 dibagi 1 sama dengan 28. Ya, sama dengan ini sebenarnya ilustrasi yang paling mudah karena penambahan jumlah outputnya hanya selisihnya satu-satu semua ya. 0, 1, 2, 3, 4, sampai 11 ini penambahannya selisihnya hanya satu-satu semua. Jadi tinggal ketika menghitung marginal cost itu ya, tinggal kita selisih dari variabel cost-nya aja. Gitu ya. Jadi kayak ini 9 ketika jumlah outputnya bertambah 1, variabel cost-nya bertambah dari 78 ke 98, berarti selisihnya 20. Dan seterusnya. Nah, itu adalah cara menghitung marginal cost. Nah, kalau average fixed cost itu atau AFC, itu tinggal kita cara menghitungnya, yaitu fixed cost dibagi dengan jumlah outputnya yang terkait, gitu ya. Kita jadi tidak menghitung selisihnya, tapi menghitung jumlah fixed cost dibagi dengan outputnya. Jadi 50 dibagi 0, 0. Itu. Kemudian 50 dibagi 1, 50. 50 dibagi 2, 25. Dan seterusnya. Sampai 50 dibagi 11 sama dengan 4,5. Ini adalah average fixed cost atau AFC. Nah, kalau average variable cost sama cara menghitungnya, yaitu jumlah variabel cost dibagi dengan jumlah outputnya. Jadi 0 bagi 0, 0, kemudian 50 dibagi 1, 50, 78 dibagi 2, 39, dan seterusnya sampai di sini 385 ya variabel cost-nya dibagi jumlah outputnya 11. 385 dibagi 11 yaitu 35. Itu adalah average variable cost atau AVC. Jadi dibagi jumlah unitnya ya. Dibagi jumlah outputnya. Nah, kalau average total cost ya, average total cost tentu saja ini adalah jumlah total cost dibagi dengan jumlah outputnya. Sama dengan ini juga average fixed cost dan average variable cost. Ini kalian sudah tahu ya, sudah paham caranya ya. Berarti tinggal 50 dibagi 0, 0. Ya, 50 bagi 0 tetap 0 ya, bukan 50 atau 1 ya. 50 dibagi 0, 0. Hilang. Kemudian 100 dibagi 1, 100. 128 dibagi 2, 64. Dan seterusnya sampai 435 dibagi 11, yaitu 39,5. Nah, average total cost ini juga bisa tinggal kita hitung dengan menjumlahkan AFC ditambah dengan AVC, yaitu average fixed cost ditambah dengan average variable cost. Jadi 25 tambah 50 tambah 50 100, 25 tambah 39 64 dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi sampai di sini nih teman-teman sudah paham ya dari tabel ini, otomatis kita juga sudah sekalian membahas tentang ini average total cost, yaitu biaya total perusahaan per output. Jadi dibagi dengan jumlah outputnya. Kemudian average fixed cost ya biaya tetap per output. Biaya tetap atau fixed cost dibagi dengan jumlah outputnya. Average variable cost yaitu biaya variabel per output. Jumlah variable cost dibagi dengan jumlah outputnya. Jadi dengan kata lain, average total cost ini terdiri dari average fixed cost ditambah dengan average variable cost. Itu ya. Nah, karena biaya tetap itu konstan ya, di sini kayak biaya tetap ini kan tetap ya 50 50 50, otomatis average fixed cost di sini akan semakin jadi biaya tetap rata-rata atau average fixed cost ini otomatis akan semakin menurun saat tingkat output itu bertambah. Jadi ketika outputnya bertambah, biayanya tetap, otomatis average-nya atau rata-ratanya itu akan semakin kecil. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu karakteristik dari biaya tetap rata-rata, itu adalah dia akan semakin menurun saat tingkat output itu bertambah. Oke, berbeda dengan variable cost ya. Kalau variable cost ya
Berarti nanti dia akan menyesuaikan berapa variabel cost-nya. Berapa nilai variabel cost-nya. Oke. Baik, sampai di situ dulu pembahasan kita di bab 7 ini ya. Nanti di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan lanjut untuk membahas bagaimana penentuan biaya itu dilihat dari secara jangka pendek dan jangka panjangnya. Tapi sampai sini saya harapkan teman-teman semua sudah bisa memahami macam-macam biaya dan bisa membedakannya. Oke, apa itu biaya tetap, biaya variabel, sunk cost, opportunity cost, kemudian ada marginal cost, average total cost, dan sebagainya. Oke, terima kasih atas perhatian dan atas atensi teman-teman. Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.